1. Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara yang terjadi di Minangkabau, tepatnya pernah di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama Islam dan adat. Sebelum Belanda ikut campur tangan, pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 ke tahun 1838. Ada beberapa kelompok yang terlibat, yakni kaum Padri, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. 2. Perlawanan Kapiten Pattimura menghadapi VOC. Latar belakang. Pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Pendudukan kembali Belanda di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau biasa disebut Kapiten Pattimura. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Pattimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng-benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Pattimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dorstede dengan mendatangkan bantuan dari Ambon. Pada 20 Mei 1817, Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Betjes menyerang Pattimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dorstede dan Saparua dapat digagalkan oleh Pattimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wasisil, dan Lariki. 3. Perang Sisimangaraja 12. Alasan meletusnya perang ini adalah Belanda berusaha mewujudkan Pax Nederlandicza. Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Reichsending dengan tokoh penyebarnya, Nommensen, orang Jerman. Raja Sisingamaraja 12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong-borong, Balige Laguboti, dan Lumban Julu. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisimangaraja 12 terpaksa pindah ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Daelen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Borusagala, istri Sisimangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisimangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Sindang. Ia menolak tawaran untuk menyerah dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Loplan dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisimangaraja 12 menandai akhirnya Perang Batak. 4. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronologi awalnya, kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque.
Di wilayah-wilayah yang dikunjunginya termasuk Malaka dan Aceh, Portugis berniat melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Bumi Serambi Mekah yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam memiliki bandar perdagangan yang ramai bahkan bersaing dengan Malaka. Portugis menganggap Kesultanan Aceh Darussalam sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Maka pada 1523 Portugis menyerang Aceh. Dikutip dari buku Perlawanan Tokoh-tokoh Masyarakat Aceh terhadap rezim kolonial Belanda 2002 tersebut dapat dipatahkan. 5. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena. Sultan Hasanuddin harus memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. VOC di bawah J.C. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Gorontalo, kecuali VOC Gorontalo mengganti biaya kerugian perang. Beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada VOC.